sepintar apapun, orang-orang yang sudah masuk ke dalam, tidak pandang sisi usia, pendidikan, profesi, pasti akan goblok mendadak. Karena berguru dengan guru yang salah, akhirnya jihadnya pun jihad yang salah. Jadi saya bilang NI itu ibu kandung dari kelompok teroris Indonesia, ditambah lagi dengan transnasional, Salafi, Wahabi. Jadi Al Zaitun ini menarik karena mereka belajar hukum. Bagaimana mereka lepas dari jeratan hukum? Karena mereka tahu radikalisme dan terorisme tidak dimonopoli satu agama apapun. Dia akan berkembang di sebuah negara yang mayoritas. Justru kelompok terorisme ini menjadi fitnah buat agama karena dia melakukan hal memanipulasi kitab suci, mendistorsi kitab suci seolah-olah agama itu jahat. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmadah dalam acara Seruput Kopi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para penonton Cokro TV yang akhirnya subscriber Cokro TV sekarang sudah nyampe 2 juta. Yeay, terima kasih ya dan terus dukung kami. Dan dalam menyajikan info-info dan video-video yang menarik untuk pemirsa Cokro TV. Nah, kali ini dalam Seruput Kopi kali ini saya mengundang atau kedatangan tamu dari Lampung langsung ke sini ke Jakarta ke studio Cokro TV, yaitu Mas Ken Setiawan. Assalamualaikum Mas Ken. Waalaikumsalam. Iya. Mungkin pemirsa Cokro TV udah nggak asing lagi dengan Mas Ken ya, karena Mas Ken ini sudah biasa bersama penonton YouTube khususnya ya atau media, karena terkenal dengan pernyataan-pernyataannya terkait terorisme atau radikalisme. Mas Ken ini juga mendirikan dan aktif di NII Crisis Center ya. Ya. Jadi itu Negara Islam Indonesia Crisis Center. Nah, sebelum kita membincangkan isu-isu yang lain ya, mungkin pemirsa Cokro TV juga pengen tahu sebenarnya apa sih NII Crisis Center itu, Mas Ken? NII Crisis Center terbentuk dari kesamaan pikir kita para mantan yang sudah keluar. Kami merasa punya tanggung jawab. Karena dulu kami ketika aktif di NII, itu kami ngerekrut masuk ke dalam. NII Crisis Center kami tujuan utama dulu untuk ngerekrut keluar. Sebentar. Jadi gini, mungkin biar lebih clear dulu nih ya, biar lebih jelas. Jadi dulu Mas Ken Setiawan ini adalah aktivis dari NII, ya kan, Negara Islam Indonesia. Nah itu mungkin bisa diceritakan, itu gimana dan kenapa Mas Ken kok bisa terlibat di NII ini? Ya, kami semua yang di NII Crisis Center ini para mantan. Saya sendiri terlibat yang jelas pertama karena belajar dengan guru yang salah. Kami memahami tafsir-tafsir yang di dalam, awalnya bagus. Awalnya hal-hal yang bersifat umum, bagaimana kita seorang manusia, fitrahnya itu kembali kepada Allah, kembali kepada aturan Allah. Selama ini Pancasila ini kan buatan manusia, tidak layak ditaati, itu tauhid, itu berhala. Jadi kita memahami Pancasila dengan cara yang salah, kita bahkan lempar, kita injak-injak. Karena kalau kita masih kalau masih meyakini Pancasila dianggap belum beriman karena kita masih punya 2 sumber hukum. Nanti ditanya, bagus mana Quran dengan Pancasila, bagus mana pemimpin kita dengan Rasulullah, gitu kan. Umat Islam sumber dari segala sumber hukum apa? Quran. Republik Indonesia sumber dari segala sumber hukum apa? Oh, Pancasila. Berarti kita masih punya 2 sumber hukum, yang satu sesuai hukum Allah, yang satu melawan hukum Allah. Saya tanya dulu, melawan kok melawan? Kan banyak undang-undang. Minuman keras ada dulu, masih ketika saya terpapar itu ada doli di Surabaya. Ini banyak produk hukum yang melawan hukum Allah, jadi nggak boleh. Harus ditolak, ingkari, dan tinggalkan. Nah, ketika sudah bergabung, ya kita, ya karena tidak boleh bertanya keluar. Ketika punya masalah hanya bertanya ke dalam. Akhirnya ya sugesti yang dibangun karena menggunakan ayat-ayat ya kita meyakini. Bahkan ketika di dalam banyak legalisasi kriminal misalnya atas nama agama, menghalalkan segala cara. Kita boleh mencuri, boleh merampok karena kita menganggap bahwa harta orang di luar kelompok kita itu halal untuk diambil. Kita semua
NI dan turunannya mengatakan bahwa hari ini adalah kondisi perang. Jadi dalam kondisi perang harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'id atau ghanimah. Jadi kita asik melakukan kriminal atas nama agama. Kalau pernah dengar pembantu baru kerja 1 hari gasak harta majikan, itu dulu kawan-kawan semua. Jadi kalau kita butuh dana, siapin 5 orang tim kita perempuan, KTP palsu, ijazah palsu, KK palsu. Kita beli koran yang banyak lowongan pembantu, nggak usah 1 minggu 1 bulan. 1 hari majikan pergi, anak sekolah telepon, Abi rumah kosong. Kita layaknya orang pindahan. Diboyong semua. Diboyong semua, kita jual dengan harga yang murah karena dulu misalnya kayak emas itu kan nggak ada surat-suratnya. Jadi kita melakukan aksi-aksi kriminal mengatasnamakan agama karena menganggap ini kondisi perang, hukum jahiliyah. Nah waktu itu Mas Ken sendiri itu tergabung dalam NI itu di usia berapa dan mungkin pendidikannya itu di level apa itu? 20-an. 20-an, saya dulu pertama kali ke Jakarta. Kampus ya? Saya pertama kali ke Jakarta pas itu. Saya dulu ikut pertandingan pencak silat. Jadi saya pengen silaturahmi kepada kawan-kawan di Jakarta. Saya kan dari Jawa Tengah. Tanggal 28 pertandingannya, tanggal 13 saya ke Jakarta. Berencana silaturahmi dan ternyata disitulah saya ketemu dengan kawan-kawan yang awalnya saya salut. Ini orang sibuk dengan pekerjaan. Harusnya ketika pulang kan istirahat. Ini masih banyak anak-anak muda yang mau membuka Quran, mengkaji Quran. Jadi awal hal yang bagus, menarik sekali. Banyak hal-hal yang tidak saya dapatkan di pesantren. Saya kebetulan dulu pernah di pesantren dan di sekolah itu nggak dapat sana. Jadi, wah ini asik sekali saya bilang. Kalau ingin mencapai surga, inilah pohon. Pohon mangga, akarnya mangga, batangnya mangga, pasti buahnya mangga. Nggak mungkin akarnya mangga, batangnya paya, buahnya kelapa. Jadi mereka komparasi dengan ayat, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Jadi harus serasi, akarnya, batangnya, buahnya sama. Jadi mereka langsung berbandingkan dengan Indonesia. Ada namanya di Indonesia, akarnya nggak ada, batangnya licin, buahnya banyak. Panjat Pinang, 17 Agustus, itu lambang negara kafir itu, kan sudah jelas. Dan mereka menggunakan ayat. Nah ini yang akhirnya kita nggak bisa bantah. Bahwa untuk melihat pohon yang baik itu mereka menggunakan ayat bahwa alam taro kaifa daraballahu masalam kalimatan thayyiban kasajaratin thayyiban asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kau memperhatikan bahwa Allah memberikan sesuatu perumpamaan yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya menghujam ke tanah, batangnya menjulang tinggi ke angkasa, menghasilkan buah yang berkali lipat. Akar, batang, buah. Akarnya mereka katakan awalnya masih bagus, iman, batangnya amal, buahnya pasti pahala surga. Nah ini ditambah lagi dengan doktrin bahwa iman, hijrah, jihad. Jadi tadi masuklah ke dalam Islam secara kafah. Umat Islam harus tinggal di negara Islam menggunakan hukum Islam. Di negara kita bukan hukum Islam, berarti kita berada di sebuah negara jahiliyah. Harus kita perangi. Itu ini apa namanya? Ini mereka gitu ya, ini ya. Ustadznya itu yang menyampaikan itu gitu. Dan waktu masuk saat itu banyak juga pengikutnya yang terlibat di situ. Banyak. Terakhir keluar itu saya 2003 itu anggota mereka terdata. Menurut informasi dari pimpinan itu sekitar 250.000 jamaah itu tahun 2003. Jadi sudah cukup banyak dan mereka itu kan tidak untuk diri sendiri. Mereka seperti multi level marketing. Satu ngerekrut 5 ngerekrut 10, 20, 40 dan dia terus akan merekrut. Tidak akan pernah berubah sebelum ada pemikiran baru yang menurut dia lebih logis dari yang dia yakini saat itu. Jadi ini sakonya kali kalau sudah terpapar itu lebih bahaya dari narkoba. Jadi sepintar apapun, orang-orang yang sudah masuk ke dalam, tidak pandang sisi usia, pendidikan, profesi, pasti akan goblok mendadak. Ya. Goblok mendadak tuh gimana pengertiannya? Ya karena taklid, buta, tidak mendengar. Iya, gitu ya? Betul. Kepada pimpinannya pokoknya samina wa atokna. Saya mendengar dan saya taat. Tidak pernah mendengarkan suara-suara yang lain. Dari yang gitu lain. Ya. Kalau ajarannya sendiri itu, misalnya NI itu memang benar-benar ingin mendirikan negara Islam itu di sini. Untuk di kalangan jamaah mereka meyakini itu karena mereka merasa meneruskan perjuangan Kartosuwiryo pada saat itu. Karena dalam sejarah literasi yang disampaikan kepada para jamaah bahwa Kartosuwiryo bukanlah seorang pemberontak, tapi seorang pejuang pada saat itu ketika melawan penjajah Belanda. Jadi sampai saat ini di bawah masih merasa bahwa ini adalah terusan dari DITII pimpinan Sekar Maji Marijan Kartosoewiryo yang dulu diproklamirkan 1949. Nah, apa yang membuat Mas Ken ini tiba-tiba kemudian katakanlah dalam tanda kutip tersadarkan gitu loh dari NII ini? Banyak sekali hal-hal yang ternyata di lapangan bertentangan dengan agama.
banyak legalisasi Bertentangan dengan kriminal, agama ya. kriminal atas nama agama. Orang-orang yang sudah masuk itu berubah secara ekonomi, berubah secara akhlak. Jadi banyak kawan-kawan yang sampai jual tanah, jual rumah untuk perjuangan. Kawan-kawan yang tadinya baik kepada lingkungan, kepada keluarga, kepada masyarakat sekitar, itu semua akhirnya dikafirkan. Bukan hanya yang beda agama, yang seagama pun kalau tidak bergabung dalam kelompok itu kafir juga. Jadi saya bilang ini sebuah tragedi kemanusiaan atas nama agama. Orang yang bergabung ini dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlaknya, dihancurkan masa depannya. Ada saya nanganin kasus ini mahasiswa UGM waktu itu. Sampai sekarang anaknya hilang nggak tahu kemana. Jadi nipu orang tuanya. Jadi ini ajaran mana? Tapi karena dia anggap orang tua kan masih kafir, jadi nggak apa-apa. Sebelum kita selamatkan orang tua, kita selamatkan dulu hartanya. Jadi banyak kasus kehilangan laptop, kamera digital, nabrakin mobil, nabrakin motor. Bahkan yang masih UGM itu mecahin alat laboratorium kampus. Ngakunya seperti itu. Nilainya 300 juta. Telepon orang tua, Bu, mecahin alat tersebut. Temannya juga meyakinkan orang tua, iya anak ibu mecahin alat tersebut. Ada yang ngaku sebagai dosen palsu padahal ini. Anak ibu mecahin alat tersebut, alatnya mau kita pakai. Mohon segera diganti. Orang tua sampai jual aset senilai 300 juta datang ke kampus menanyakan apakah betul anak saya mecahin alat tersebut Pak dosen. Mohon maaf Bu, anak ibu sudah drop out. Anak ibu sekarang menjadi DPO di kampus karena ngerekrut kawan-kawan dan anak ibu sekarang sudah tidak di kampus ini lagi. Nggak mungkin Pak dosen, anak saya anak pintar, anak saya hafiz Quran, anak saya penurut, nggak neko-neko. Sudah saya bekali ilmu agama, nggak mungkin bisa direkrut kelompok radikal. Saya selalu komunikasi, video call bahkan. Tadi aja telepon, anak saya masih di kampus Pak dosen. Kata Pak dosen, kalau memang anak ibu di kampus, kalau bisa kita ketemu sekarang di ruangan saya. Ditelepon di depan Pak dosen, di speaker. Nak, lagi di mana? Lagi di kampus Bu. Kampus mana, Nak? Ibu lagi di kampus, ketemu Pak dosen. Menurut dosen, kamu sudah drop out. Kamu masuk kelompok radikal, dan kamu sekarang menjadi DPO karena kamu ngerekrut teman-teman. Benar, nah, kalau mau di kampus, ketemu dengan Ibu Pak dosen sekarang di ruangan. HP nggak dijawab, malah ditutup, sampai sekarang anaknya hilang, nggak tahu kemana. Yang kasihan orang tuanya ya? Ya, anak satu-satunya kebanggaan keluarga yang diharapkan menjadi tulang punggung keluarga, menjadi kebanggaan keluarga, karena berguru dengan guru yang salah, akhirnya jihadnya pun jihad yang salah. Jadi kebanyakan rekrutan dari NI itu memang mahasiswa ya? Ya, pelajar dan mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa ya. Menurut Mas Kan itu, kenapa kok target anggotanya itu adalah pelajar dan mahasiswa? Anak-anak muda ini kan punya semangat yang luar ya? biasa, sedang mencari jati diri. Ketika mendapatkan hal-hal baru yang dianggap tersugesti, apalagi menggunakan kitab suci, ini pasti akan semangat. Dan mereka sekarang menggunakan organisasi. Mereka membuka yayasan yatim piatu, bikin entrepreneur, bikin pelatihan-pelatihan. Ini kan hal-hal yang bagus. Tapi ketika di dalamnya mereka akan rekrut. Terutama kalangan buruh. Orang yang di daerah datang ke ibu kota. Kalau pelajar dan mahasiswa kan biasanya juga lebih mudah diidentifikasi. Pulang sore tiba-tiba karena banyak kegiatan, pulang malam. Minta duit, ya kan? Kemarin sudah dikasih minta duit. Tapi kalau kalangan buruh, tinggal di kos-kosan, di kontrakan. Mau nggak pulang seminggu, sebulan, nggak ada yang nyari. Yang nyari paling yang punya kontrakan. Ini ketika kalangan buruh terpapar, ini susah untuk diidentifikasi. Karena mereka memang kelompok NI ini seperti bunglon. Mereka membaur di masyarakat. Jangankan aparat, jangankan pemerintah. Keluarga terdekat aja, itu banyak yang tidak tahu kalau di antara keluarganya itu ada yang terpapar. Nah, ini menarik. Nah, supaya kita tahu nih kan, kalau Mas kan udah benar-benar tahu luar dalam gitu ya. Buat masyarakat, khususnya pemirsa Cokro TV ini aware bahwa misalnya, oh ini adalah sudah terindikasi atau merupakan anggota NI itu, tahunya itu gimana supaya kita tuh aware gitu, supaya kita itu paham gitu, lebih paham. Yang tahu biasanya hanya orang terdekatnya. Karena kan pasti kan nanti akan ngerekrut orang-orang terdekatnya. Jadi kalau secara umum susah karena mereka nggak punya ciri-ciri. Hari ini mereka membaur di masyarakat. Biasanya tentang masalah kebinekaan, dia cenderung anti kebinekaan. Tidak menerima perbedaan. Pokoknya yang benar saya, yang lain salah. Terus cenderung frontal terhadap pemerintah. Semua yang dilakukan pemerintah salah. Ini bukan kritik atau oposisi ya. Kalau oposisi kita melihat masih kontrasuktif. Ini anti yang diungkapkan dalam sikap membenci. Nah, ini yang terjadi sama mereka. Jadi mereka cenderung ya pokoknya paling benar. Bahkan kalau bahasa kita dulu kita menjadi panitia hari kiamat karena kita sudah bisa melihat mana yang masuk surga, yang mana neraka. Kita masuk surga, yang lain masuk neraka semuanya.
Jadi dalam sikap, dan biasanya mereka target-targetnya ada orang-orang terdekatnya. Karena seorang jamaah yang baru memang belum diwajibkan untuk ngerekrut. Tapi misalnya dikasih kertas sama pulpen, dalam 1 menit tuliskan 10 nama yang ada di pikiran kamu. Teman, keluarga. Dulu masih kita hindari keluarga tentara dan polisi. Sekarang banyak keluarga tentara dan polisi juga terpapar. Jadi nanti ada screening pencarian jati di korban. Dia tinggal di mana, keluarganya siapa, dia suka apa, nggak suka apa. Jadi ketika nanti ketemu dengan korban, kita sudah tahu kelemahan dan kelebihan. Nah ini proses screening ini yang membuat perekrutan banyak berhasil. Dan rekrutnya tidak di tempat ibadah, di mall, di taman, di kafe. Dan ini sampai sekarang masih berlaku model begitu. Satu korban biasanya 5 perekrut. Korbannya laki-laki, yang rekrut 5 perempuan cantik yang hobinya sama. Dan itu masih efektif. Terutama dengan penggunaan organisasi-organisasi. Anak-anak muda kan senang kalau diajak organisasi. Nah ini yang akhirnya banyak anak-anak muda terpapar ke sana karena melihat dia ketemu dengan teman-teman yang luar biasa awalnya. Iya, jadi merasa pertemanannya itu nyambung dan merasa bahwa konstruktif lah gitu ya. Nah, kita kan pernah dengar tuh misalnya bahwa pusat dari gerakan NI itu ada di pesantren Zaitun gitu ya. Itu benar nggak sih, Yan? Benar, karena saya sendiri juga pernah terlibat di sana. Nah ini menariknya. NI kan ada beberapa komandemen wilayah. Ada pimpinan di NI. Yang paling eksis memang NI Komandemen Wilayah 2 dan Wilayah 9. Wilayah 2 itu Jawa Tengah. Pimpinannya adalah Abu Bakar Basir dan Abdullah Sungkar. Bermasalah dengan aparat, ke Malaysia, ke Afgan, ganti baju namanya JI. JI sebenarnya secara doktrin NI juga. Jadi akar ininya itu, genealoginya itu dari NI ya? NI, jadi saya bilang NI itu ibu kandung dari kelompok teroris Indonesia, ditambah lagi dengan ras nasional, Salafi, Wahabi. Jadi doktrin yang lokal kita perang, Salafi, Wahabi bahwa perang itu ya harus aksi nyata. Nah, KW9 ini memang pasarnya rata-rata anak muda, karena KW9 ini memang rata-rata anak-anak yang memang pinter ya dalam organisasi. KW9 itu yang Al-Zaitun ini? Ya, Al-Zaitun, Komandemen Wilayah 9. Jadi Al-Zaitun ini menarik karena mereka belajar hukum. Bagaimana mereka lepas dari jeratan hukum? Karena mereka tahu di negara ini kalau hanya bicara paham, itu nggak apa-apa. Yang ditangkap sama Densus 88 tindakan ya adalah orang-orang yang sudah melakukan tindakan teroris. Jadi ketika bicara paham, dan di Al-Zaitun ini menarik. Jadi di NI ada di NI KW9 ada 2 struktur, teritorial dan fungsional. Teritorial yang mereka sudah punya struktur RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, sampai presiden. Yang mereka punya wilayah tapi masih numpang di NKRI. Nah, yang kedua adalah fungsional. Yang sebagai kedok untuk menipu masyarakat itu dibuat sebagai lembaga pendidikan di Indramayu. Jadi antara teritorial dan fungsional ini seolah-olah nggak nyambung. Jadi ketika rapat di Al-Zaitun, itu kita nggak boleh ngomong NI, nggak boleh bawa data NII, dan biasanya ada ritual kayak semacam ibadah hajinya di sana 1 tahun sekali di Al-Zaitun 1 Muharram, seluruhnya kumpul di sana. Tapi ya itu nggak boleh ngomong NI, jadi kita hanya melihat bahwa pesantren Mega ada 1.200 hektar. Lebih makan dari itu. Jadi ini yang akhirnya banyak orang melihat, wah ini pesantren bagus, ini mega sekali. Banyak pejabat yang datang ke sana yang akhirnya setor muka, difoto bagus, mau nyumbang berapa, itu akhirnya banyak miliaran rupiah, bahkan ya terindikasi bahkan dana-dana money laundry lari ke sana. Karena memang ketika masuk ke lembaga pesantren nggak bisa diaudit kan. Iya. Jadi Al-Zaitun itu terkonfirmasi lah berarti ya. Nah, menariknya tadi dibilang oleh Mas Ken bahwa paham itu kan di kita itu kan enggak dikriminal ya. Paham kecuali Marxisme, komunisme, Leninisme itu. Tapi di luar itu kan dianggap enggak biasa aja atau ya dianggap sebagai ya untungnya di kita itu ya kebebasan berpikir gitu kan. Nah, itu justru demokrasi. Nah, itu justru kalau menurut Mas Ken yang membuat berkembang semakin banyaknya kayak kelompok-kelompok NI ini ya. Ya, kalau mereka mau dituduh dengan pasal makar kan harus dilengkapi dengan alat bukti yang mencukupi juga, nggak bisa. Jadi mereka memang mengambil peluang demokrasi ini sebagai kesempatan untuk menyebarkan pahamnya. Jadi ini yang akhirnya juga banyak masyarakat menanyakan ke saya, Mas kan ini sudah jelas ke organisasi anti Pancasila, ini anti NKRI, anti pemerintah, tapi kenapa kok tidak ditindak oleh aparat? Itu saya bilang belum ada regulasi yang menindak sebuah paham kecuali komunisme. Jadi kalau dia masih hanya bicara pemikiran,
Paling-paling ketika organisasinya terindikasi, seperti Hizbut Tahrir Indonesia, FPI, kan hanya organisasinya yang Tapi dihukum dengan orang-orangnya, administrasi. iya. Tapi orang-orangnya kan tetap enggak. Ketika dia ganti nama kan masih bisa menyebarkan kembali. Nah ini kan menjadi persoalan. Jadi seolah-olah ini seperti pohon berbuah, buahnya dipetik tapi akarnya nggak dicabut. Akarnya tetap aja dibiarkan. Ya. Itu yang. Iya, itu artinya memang agak sulit sekali untuk istilahnya itu menghapuskan jejak kelompok-kelompok seperti ini ya. Ya. Yang artinya akan terus ada dan ada ya. Dan bahayanya kelompok NII, orang ini kan secara pemikiran sudah benci dengan kelompok lain, benci kepada aparat, benci kepada negara. Ini ketemu dengan kelompok yang tadi Salafi Wahabi, yang JI, JAD, kelompok-kelompok yang memang sudah melakukan tindakan. Kamu jihad kok ngomong doang? Ayo bergabung dengan kami. Jihad nyata. Amaliyah. Jangan cuma ngomong doang. Ini jadi selangkah lagi bisa menjadi pengantin. Dan kelompok ini berpotensi juga melakukan lone wolf. Kelompok ini kadang tidak punya jaringan melakukan tindakan seperti JI. Tapi kebencian kepada negara sudah kuat. Dia punya keberanian, punya kesempatan, bisa juga melakukan aksi lone wolf. Ini yang mungkin kalau kelompok teroris mungkin sudah dimonitor sama Densus ya. Kalau kelompok ini kan tidak. Ini yang Jadi menurut dia, saya lebih baik. bertindak sendiri atas keyakinan sendiri. Keyakinan gitu. sendiri. Jadi kayak merasa panggilan itu sendiri. Ya ini memang membuat kita menjadi sangat khawatir ya dengan kondisi istilahnya masa depan kalau tindakan-tindakan kelompok-kelompok seperti ini ya nggak ada regulasinya ya. Ya, kalau negara tidak tegas, maka kelompok ini seperti mendapatkan ruang yang cukup besar untuk menyebarkan pahamnya. Nah, di Mas Ken di NI Crisis Center karena sudah tahu dengan petanya, dengan lapangannya gitu, apa yang dilakukan untuk merespon kondisi seperti ini, Mas? Ya, kami ada 3 program. Jadi kita membuka hotline pengaduan, kami melakukan identifikasi kepada laporan-laporan yang masuk. Ada yang laporan misalnya anak hilang ternyata ketika investigasi ternyata bukan terpapar karena hanya bermasalah dengan lingkungan. Tapi sebagian yang kita tangani memang orang anak-anak hilang ini banyak yang terpapar karena kelompok radikal. Jadi kita membuka hotline pengaduan NI Crisis Center, kita identifikasi, kita investigasi, dan kita rehabilitasi atau reideologi. Yang tadinya anti Pancasila, kita kembalikan bahwa Pancasila bukan tauhid, Pancasila bukan berhala, ini adalah kesepakatan bersama. Jadi reideologi ini juga menjadi persoalan. Karena memang program rehabilitasi atau deradikalisasi ini, di negara ini yang mendapatkan hanya orang-orang yang sudah melakukan tindakan teror. Iya. Jadi ini pun tidak wajib untuk mengikutinya. Jadi teroris yang keluar dari penjara ada program derat, tapi dia tidak wajib ada SOP yang mengikuti harus insaf misalnya. Karena ketika keluar dari penjara itu dari pemerintah ada program derat, dari kelompoknya udah siap narik kembali. Karena orang-orang yang sudah masuk ke penjara itu naik level, dianggap kelasnya jadi naik. Iya, yang tadinya menjadi misalnya, idola itu di kalangan teman-teman. Jadi teman-temannya siap narik, pemerintah narik, sementara program derat ini diwajibkan. Misalnya ada ceramah-ceramah ya mendengarkan saja. Tapi ketika dia kembali kepada komunitasnya, ya ini juga akan melakukan tindakan-tindakan serupa sebelum di penjara, aksi teroris kembali. Faktanya banyak ada kelompok-kelompok yang memang sudah keluar dari penjara kasus terorisme, dia melakukan aksi kembali. Nah, kayak misalnya tadi dibilang bahwa orang yang sudah di penjara itu kan naik level. Meskipun dari program pemerintah atau negara itu ada deradikalisasi. Tapi kan kalau melihat faktanya seperti itu, kecil kemungkinan bahwa mereka tersadarkan ya. Ya, tergantung dari program tadi kan, pendekatan-pendekatan kan banyak ex-napiter juga dilibatkan dalam program derat untuk menyadarkan teman-temannya. Ya permasalahannya kan aparat tidak bisa memonitor 24 jam mereka. Nah itu, ini jadi makanya kemudian saya sangat tertarik pertanyaan ininya itu ingin tahu mungkin karena Mas Ken kan lebih ngerti, lebih tahu di dalamnya itu jaringannya juga. Kayak misalnya kita sekarang melihat fenomena atau fakta kayak Ustadz Abu Bakar Basir.
kan ramai diberitakan bahwa dia seakan-akan sadar kan, Ya. sudah mau, kalau nggak salah Indonesia Raya, sudah mau mengakui. Yang saya pribadi itu merasa itu kayaknya mustahil deh. Kalau menurut Mas Ken tuh gimana? Karena gimana ya, kayaknya dia lebih ke bukan apa istilahnya apa sih, kayak pura-pura aja untuk karena udah sepuh segala macam, udahlah keluar dari penjara gitu loh. Jadi kalau di kita tuh ada level, ada asap, api, dan bara. Asap itu yang masih intoleran, api yang sudah radikal. Kalau bara itu seperti Abu Bakar Ba'asyir. Itu kan ideologinya. Kalau masalah kan? sadar dan enggaknya sih sebenarnya hanya Tuhan yang bisa membolak-balikan hati. Bisa jadi terjadi, tapi memang kemungkinan besarnya agak susah. Karena memang ya di negara kita ini kan ketika dia sudah menjalani hukuman ya memang harus berhak bebas. Berbeda dengan negara lain. Dia kena pasal teroris, misalnya terindikasi terorisme, ditahan 2 tahun, ketika selesai 2 tahun ternyata belum berubah, tambah 2 tahun lagi. Nah, di kita kan bisa kembali lagi kepada masyarakat. Lah, permasalahannya kan sekarang banyak ikrar NKRI. Cuman ya kadang-kadang ikut ikrar karena takut ditangkap. Ya, jadi itu kayak seremoni aja ya. Ya, semoga ada follow up tindak lanjutnya. Saya rasa juga aparat punya langkah-langkah yang mungkin tidak kita ketahui bagaimana untuk ya membendung persoalan ini, karena memang ketika bicara terorisme ini kan memang latar belakangnya banyak sekali. Di samping ideologi ya kadang-kadang ada namanya ya ketidakadilan, masalah kesejahteraan, ini menjadi pemicu walaupun bukan faktor utama. Karena memang kayak di Surabaya satu keluarga itu kan orang terkaya di kampungnya, di Metro, di Lampung juga gitu ya. Orang terkaya di kampungnya. Tapi memang ekonomi juga salah satu pemicu, bukan faktor utama. Jadi yang kita takutkan adalah yang sudah NI ini kan sudah ibarat buah sudah matang, tinggal kapan jatuhnya ini kan bahaya. Nah, kalau ini tidak diakomodir, ya maka kelompok terorisme itu tidak akan pernah habis di Indonesia. Tidak akan pernah habis, tidak akan pernah berhenti ya. Oke, Mas Ken, ini menarik sekali ya, dan ini juga kayak semacam bentuk peringatan juga untuk kita semua bahwa kita pribadi nih, kita sendiri nih harus terus-menerus aware gitu, harus terus-menerus istilahnya itu memperhatikan lingkungan kita. Karena seperti yang tadi dibilang oleh Mas Ken, ternyata mungkin aja di sekitar kita, teman terdekat kita, saudara kita, ada yang terpapar dengan kelompok-kelompok radikal atau mungkin NI atau kelompok-kelompok radikal yang lainnya. Bahkan ya. Banyak laporan ke kami itu saya tidak percaya. Ada seorang wakil rektor, ada seorang kaprodi, mahasiswi S2 di salah satu kampus ternama itu bisa terpapar. Yang artinya kalau kita misalnya tidak benar-benar perhatikan betul gitu, itu kan kita nggak sadar gitu kan. Karena ini seperti virus COVID, ini bisa menimpa siapa saja. Orang yang sudah divaksin pun akan berpotensi terpapar kembali. Ya, ini yang akhirnya juga masyarakat bertanya, ini kok seolah-olah radikalisme dan terorisme identik dengan Islam. Radikalisme dan terorisme tidak dimonopoli satu agama apapun. Dia akan berkembang di sebuah negara yang mayoritas. Kebetulan di Indonesia mayoritas agama Islam. Teroris ketangkap, dicek KTP-nya agama Islam. Jadi seolah Islam. Kita lihat ke India, mayoritas agama Hindu. Yang radikal siapa? Oknum yang beragama Hindu. Di New Zealand, masjid ditembak lagi jamaah. Kristen. Apakah yang radikal agama Kristen? Tidak. Agama tidak pernah mengajarkan. Justru kelompok terorisme ini menjadi fitnah buat agama karena dia melakukan hal memanipulasi kitab suci, mendistorsi kitab suci seolah-olah agama itu jahat. Padahal mereka adalah oknum dan mereka sejatinya adalah musuh agama dan musuh negara. Ini kita semua agama sepakat bahwa ini adalah musuh kita bersama. Iya, jadi ini poin ini bisa jadi closing yang bagus sekali untuk kita semua bahwa terorisme atau radikalisme terorisme khususnya yang tindakannya itu merusak itu adalah nggak bisa disebut sebagai atau direferensikan didasarkan pada agama ya. Jadi semua agama tentu saja adalah damai gitu. Oke, Mas Ken, terima kasih banyak ya untuk perbincangan kali ini. Sama-sama. Oke, sebelum saya tutup nih kita seruput dulu kopinya siap. ya. Baik. Oke, pemirsa Cokro TV, kita akan ketemu lagi dalam seruput kopi minggu depan. Salam semua.